penghancuran akidah Islam, memecah belah umat dan memalingkan umat dari hal yang mendasar. Pasca terbunuhnya Mirza Ali pada tahun 1850 Masehi, kepemimpinan sekte Al-Babiyah ini diteruskan oleh Mirza Husain Ali yang dikenal dengan julukan Baha'ullah, keagungan Allah. Maka sejak saat itulah para pengikutnya kemudian dikenal dengan sebutan Al-Bahaiyah. Aliran Bahaiyah telah banyak dikaji oleh para teolog, ahli agama, dan sebagainya. Menurut Abu Zahroh, Bahaiyah tak lain sebagai aliran yang muncul dari salah satu aliran Itsna Asy'ariyah Syiah, bahwa aliran ini muncul dari dalam Islam, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi sebuah aliran kepercayaan tersendiri. Dalam bahasa Abu Zahroh, Bahaiyah itu telah memilih keluar dari prinsip-prinsip Islam yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Sejarah perkembangan aliran Bahaiyah. Sejarah perkembangan aliran Bahaiyah sendiri atau pencetus ajaran Bahaiyah adalah Husain Ali yang dikenal sebagai Al-Baha. Beliau lahir di desa Nur di Provinsi Mazandaran, Iran pada 11 November 1817 Masehi. Ayahnya bernama Al-Mirzah Abbas Basrok An-Nuri, merupakan seorang pegawai di Departemen Keuangan di Kerajaan Iran sebelum Republik Syiah Iran. Di masa kecilnya, Husain tidak bersekolah di sekolah resmi atau madrasah keagamaan tertentu. Beliau dididik ayahnya di rumah mereka. Setelah itu, beliau berusaha sendiri mengkaji buku-buku untuk menambah khazanah pengetahuannya. Husain sendiri membaca buku-buku Sufiyah dan Syiah, terutama buku Syiah, Ismailiyah, dan filsafat Yunani klasik. Ia juga terpengaruh dengan pemikiran Buddha dan Zoroaster. Di masa mudanya, Husain bergabung dengan aliran Babiyah, sebuah aliran pemikiran yang didirikan oleh Ali Muhammad al-Syairozi yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi dan pembawa risalah. Setelah Ali Muhammad al-Syairozi tewas dieksekusi mati di tahun 1868 Masehi, Husain mengklaim dirinya adalah orang yang diwarisi kepemimpinan oleh pendiri ajaran Babiyah ini. Mulailah orang-orang mengikuti Husain. Lalu ia menggelari dirinya dengan Baha'ullah, keagungan Allah. Saat dakwah Bahaiyah mulai tersebar, kekhalifahan Utsmani pun mengambil tindakan. Akibatnya pada tahun 1868, Husain diasingkan ke kota Acre. Tidak disangka, malah di kota ini Husain mendapat dukungan dari masyarakat Yahudi Acre. Orang-orang Yahudi menyambutnya dengan hangat, membekalinya dengan harta, dan menjamin keamanannya. Sejak saat itulah kota Acre menjadi basis utama ajaran Bahaiyah. Mendapat angin surga, kesesatan Husain Ali kian menjadi. Dari mengaku sebagai pembawa risalah, ia meningkatkan makomnya menjadi pemilik sifat-sifat ilahi. Dia katakan bahwa dirinya itu adalah Al-Qayyum yang mengurusi para makhluk. Ia sematkan sifat kekal untuk dirinya. Ruh Allah menyatu bersamanya. Ia mengutus para nabi dan rasul dan mewahyukan agama-agama. Diperkirakan pengikut Bahai di seluruh dunia itu berjumlah lebih dari 5 juta orang. Dari penduduk Asia itu 3,6 juta, Afrika 1,8 juta, Amerika Latin 900.000, dan tercatat ada di 247 negara, anggotanya 2.100 ras dan suku bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ines. Baik, selanjutnya itu adalah berikut nama-nama kitab suci Bahai. Untuk kitab tafsirnya sendiri itu belum, kami para pemakalah itu tidak menemukan, nanti bisa dijelaskan lagi lebihnya dengan Bapak. Jadi nama-nama kitab suci Bahai itu yang paling utama adalah ini kitab terutama mereka ya, itu kitab tersuci Al-Aqdas yang berisi tentang hukum-hukum Baha'ullah. Yang kedua itu kitab Al-Iqan, berisi penjelasan tentang kedatangan Baha'ullah.
Ketiga, kalimat tersembunyi berisi bimbingan hidup yang ditulis oleh Baha'ullah ketika di pengasingan. Yang keempat adalah buku doa berisi berbagai macam doa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti doa sembahyang wajib, doa untuk pertumbuhan rohani, menghadapi cobaan-cobaan. Yang terakhir adalah himpunan petikan tulisan suci Baha'ullah yang berisi kumpulan petikan dari tulisan suci Baha'ullah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah contoh penafsiran. Di sini contoh penafsirannya itu diambil dari kitab Tafsir wal Mufassirun karya Husain Az-Zahabi. Dalam konteks penafsiran Al-Quran, metode yang digunakan sekte Bahaiyah ini mirip dengan Batiniyah, yakni dengan mengedepankan makna esoterik batin tanpa mengindahkan makna eksoterik lahir. Metode ini mereka lakukan untuk mencari pembenaran atas ajaran dan dogma mazhab, bukan untuk mencari kebenaran dan ajaran universal Al-Quran. Karena itu, parameter kritik terhadap penafsiran ini sama dengan parameter kritik tafsir batiniyah. Di sini contohnya Quran Surah Yusuf ayat 4, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Mirza Ali Muhammad berkata, maksud Tuhan menyebut Yusuf adalah jiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan putra sang wanita suci Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Sesungguhnya yang dimaksud Tuhan dengan Al-Syam adalah Fatimah, Al-Qamar adalah Muhammad, Al-Nujum adalah para imam yang hak, yang disebut dengan Al-Kitab. Mereka itulah yang bersedih dan menangis atas peristiwa yang dialami Yusuf dengan izin Allah, baik dalam keadaan sujud maupun berdiri. Penafsiran di atas terlihat dengan jelas tingkat subjektivitas mufasirnya. Tak pelak penafsiran semacam ini pun berbanding terbalik dengan bentuk teks dan konteks ayat. Dengan kacamata awam pun terlihat jelas bahwa ayat di atas sedang bercerita tentang Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Tidak ada korelasi sama sekali dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dengan demikian, Mirza Ali Muhammad telah menjadikan ayat sebagai alat justifikasi terhadap doktrin sektenya, yakni keyakinan terhadap keagungan keluarga Nabi Muhammad SAW dan para imam mereka. Selanjutnya Qodianiyah yang akan dijelaskan oleh Kasukmawati. Kasukma. Ya, saya. Selanjutnya, pengertian Qodianiyah. Al-Qadianiyah adalah sekte yang lahir pada abad ke-19 di Qadian, sebuah kota kecil yang terletak di distrik Gurdaspur, Punjab, India. Di tangan Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1839 sampai 1908 Masehi. Ia dilahirkan di bawah kekuasaan kolonial Inggris, dan Mirza Ghulam Ahmad memulai tahapan perkembangan intelektualnya. Ia berkonsentrasi pada persoalan perbandingan agama-agama, khususnya agama Kristen dan Hindu Brahma Samaj, melalui tulisan-tulisan di beberapa media massa. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Pada tahun 1880, ia menerbitkan sebuah buku berjudul Barahin Ahmadiyah yang memuat argumentasi-argumentasi keunggulan Islam daripada Kristen dan Hindu. 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1883, Mirza Ghulam Ahmad begitu populer di kalangan umat Islam India. Banyak yang ingin mengikuti dan mengikat janji setia sebagai muridnya. Dan pada tahun 1876, sang ayah dari Mirza Ghulam Ahmad sakit dan ia mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa ayahnya akan meninggal pada waktu sore hari. Dari sinilah diakui oleh pengikutnya bahwa ia memiliki wahyu pertama yang didapatkan dari Tuhan. Pada awalnya ia mengaku mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memperbaiki akhlak manusia dengan mengimplementasikan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan ia juga mengaku bahwa mendapatkan ilham dan wahyu dari Tuhan dan merasa bahwa ruh Nabi Isa alaihissalam bersemayam dalam dirinya. Bisikan-bisikan yang ia peroleh merupakan wahyu dari Allah seperti Al-Quran, Taurat, dan Injil. Dan di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun di kota Qadian dan lain sebagainya. Aliran ini berpendapat bahwa kota Qadian adalah kota suci yang disebut Al-Quran dengan maksud Al-Aqsa,
Qadian juga kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Haji Wada dilaksanakan di Qadian. Ia menerima wahyu lebih dari 10.000 ayat, 10.000 ayat-ayat. Orang yang tidak percaya dengan kenabiannya adalah kafir. Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dan para nabi telah menyaksikan kenabian Ghulam Ahmad dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Dianti ya. Hardiatinnya nggak bisa, Kak. Lanjut aja, Kak. Oke, selanjutnya contoh penafsiran. Dalam konteks penafsiran, aliran ini kerap memperkosa Al-Quran untuk meneguhkan doktrin mazhabnya dengan cara sinkronisasi dan menyesuaikan. Salah satu contohnya adalah pernyataan Nizam Ghulam Ahmad ketika menafsirkan Quran surah Al-Isra ayat 1. Dalam ayat tersebut, Ghulam Ahmad menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Masjidil Aqsa adalah Masjid Qadian. Jika dikatakan bahwa Masjid Qadian sama, bahkan jauh mengungguli Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, maka berpergian ke Masjid Qadian sama halnya dengan berhaji, bahkan melampauinya. Dari penafsiran di atas sangat tidak pantas dan sangat melenceng karena secara tekstual dan kontekstual ayat di atas membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari Masjidil Haram kemudian melewati Masjidil Aqsa sebelumnya sampai ke Sidratul Muntaha. Ayat ini dibahas begitu jelas namun dipahami oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan menariknya dengan mengartikan Masjid Qadian. Penafsiran tersebut sangat jauh melenceng dari konteks ayat dan memporandakan konstruksi Al-Quran. Hal tersebut Fayed menilai sebagai tafsir irasional yang harus dijauhi dan dari ranah penafsiran Al-Quran. Baik teman-teman, itu pemaparan materi kami hari ini. Yang mau diskusi, nambahin, dan bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan itu di kolom chat, Nes. Baik, pertanyaan dari Lia Nurlia Jizah. Jadi Bahai itu agama atau sekte? Hana Nur Latifah ingin mencoba menjawab. Baik, Lia. Saya akan mencoba menjawab. Berdasarkan apa yang telah saya teliti, Bahaiyah itu pertama itu adalah sekte yang lahir dari Isna Asy'ariyah. Berarti kan itu sekte yang lahir dari Syiah, tapi akhirnya dia itu mempunyai aliran tersendiri, aliran kepercayaan tersendiri. Aliran kepercayaan tersendiri.
untuk sekarang itu sudah banyak penganut agama Bahai. Tapi bagaimana asal-usul si sekte Bahaiyah itu menjadi agama Bahai itu nanti bisa dijelaskan lagi oleh Bapak. Tapi awalnya itu Bahaiyah itu adalah sekte terlebih dahulu, terus sekarang itu sudah berkembang menjadi agama Bahai. Ya, sekte itu sendiri adalah pengertiannya kalau kita melihat kalau sekte itu apa ya, sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. Ya benar kata si Ines, kelompok atau bisa dikatakan memang sebuah agama, kelompok agama yang memisahkan diri gitu. Jadi dia buat ini sendiri, buat doktrin sendiri. Kayak gitu. Buat punya pemikiran sendiri, jadi keluar dari golongannya kayak gitu. Itu ya. Boleh dong diceritain sama pemakalah, pengalaman penelitiannya kayak gimana. Nes. Ya. Jadi kan tadi kan ada inti ajaran Bahai itu kan apa ya? Asas-asas keesaan gitu kan. Apa li nggak kedengeran banget? Coba handsetnya dilepas aja deh, lihat. Yang tadi kedengeran nggak? Samar. Yang tadi dijelasin sebelumnya itu kan inti ajaran Bahai itu kan keesaan, asas-asas keesaan Tuhan gitu kan. Nama yang masih ya aku yang nggak paham itu Tuhan yang dimaksud Bahai itu siapa gitu. Bukan siapa ya, gimana, aduh ya Allah, susah Yang dia itu siapa gitu. Gitu. Tuhan yang dimaksud Bahai ini Tuhan yang mana gitu. Jadi sebenarnya Bahai itu kalau misalkan tadi memang dari sekte ya Nes, yang tadi Ines jelasin memang berawal dari sekte Isna Syariah, berarti kan memang sebenarnya yang dimaksudkan masih ya intinya itulah. Dia aja bingung sama soalannya. Yang disembah gitu ya, Li ya. Kalau setahu saya Tuhannya tetap Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Esa.
Cuman bedanya nabinya. Mereka itu berpendapat bahwa nabinya itu bukan Nabi Muhammad gitu. Bukan nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad yang mereka percayai. Jadi melencengnya di situ, bukan ngikutin kita gitu. Nabinya itu udah beda. Jadi setelah Nabi Muhammad itu ada lagi nabi gitu. Dan Nabi Muhammad dan para nabi lain itu menyaksikan kenabian dia kayak gitu. Di situ bedanya kalau kita sama Ahmadiyah. Kalau nggak salah seperti itu ya, Lia. Jadi terkait dengan tafsir Bahaiyah ini sendiri, setelah pemakalah itu meneliti mencari beberapa jurnal, mencari beberapa buku, untuk yang membahas tafsir Bahaiyah sendiri itu hanya ada di buku Bapak, buku Paulin. Nah, yang lainnya itu kebanyakan tentang membahas sektenya Bahaiyah dan agama Bahai itu sendiri. Dan Darul Ifta Mesir udah mengeluarkan fatwa bahwa aliran ini itu adalah aliran yang sesat. Dan mereka juga sudah melarang. Waktu itu di Mesir sempat ada aliran Bahaiyah ini dan akhirnya dilarang, udah dibubarkan. Untuk di Indonesia sendiri itu ada di beberapa daerah, udah ada banyak. Kayak di Bekasi udah ada 100, di Medan ada banyak, di Banyuwangi ada. Terus mereka ini itu sholat jamaahnya itu cuman ada sekali doang, yaitu adalah saat sholat jenazah. Dan ibadah mereka itu tuh beda sama kita. Kitabnya mereka itu berisi tentang perkataannya Bahaullah, tentang Mirza tadi itu. Bukannya Al-Quran, bukan. Jadi udah sangat menyeleweng dari aliran Islam. Berarti yang disembah bukan sama seperti kita ya? Ya, kiblat mereka itu bukan Ka'bah. Terus kalau seumpama mereka nggak berpedoman pada Al-Quran, apakah tafsir mereka semua bisa dikatakan ad-dahil? Nah, Ya, mereka memang bukan ikut Al-Quran, memang nggak ngelihat sama sekali. Jadi karyanya kitab tafsir yang tadi kita kutip itu, Muhammad Hussein Az-Zahabi itu dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Mufassirun itu, dia itu dalam kitab tafsirnya itu mengandung 4 corak. Dan di situ 4 coraknya itu ada tentang tafsir-tafsir para aliran yang menyeleweng. Nah, diambilnya dari situ. Nah, di situ itu emang dari tafsiran mereka itu cuman untuk kepribadian si sektenya doang. Jadi untuk asil sama adakhilnya itu masih kurang tahu. Kayaknya Bapak ini udah lebih meneliti, jadi tunggu penjelasan Bapak. Terus Kak, kalau ini apa namanya, kan di Indonesia udah ada tuh orang-orang yang beragama Bahai. Sedangkan di Indonesia sendiri itu hanya 6 agama yang apa disahkan gitu, yang diperbolehkan. Mereka yang beragama Bahai itu di KTP-nya berstatus agama apaan, Kak? Islam. Iza pinter. Ines, kelompok Ines izin bertanya. Kan dari tadi kan saya merhatiin ya, maksudnya kan Kahila tadi ngebahas juga kalau misalnya di Indonesia itu kan cuma 6 agama doang yang disahkan. Sedangkan tadi kan berarti kalau misalnya ternyata kiblatnya beda, nabinya beda, berarti kan saya sih nggak berani bilang dia kafir atau apa ya sebelum saya baca fatwanya. Tapi artinya kalau dari situ kayak wah berarti kayak udah bukan Islam ya gitu ya. Yeah. Nah kalau misalnya udah bener nih dia bahwa saya Bahai atau Ahmadiyah ini bukan Islam, maka ada nggak fatwa yang tegas mengatakan bahwasanya Ahmadiyah ini bukan Islam, agar ketika nanti ada yang bertanya, misalnya orang awam ya nanya, berarti Ahmadiyah itu sebenarnya Islam bukan sih? Maka kita udah punya pedoman lah buat ngejawab, karena kita kan sebagai orang yang ilmunya kurang, nggak berhak lah untuk mengatakan sebenarnya dia Islam atau bukannya. Sedangkan zohirnya tadi ternyata di KTP-nya Islam misalnya gitu ya.
Terima kasih. Setuju. Pertanyaan saya juga seperti Izaya Sofia. Baik, Izaya Sophia. Untuk Dan Laila Tushifa. Oh ya, Laila Tushifa. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Untuk Ahmadiyah sendiri itu, saya belum menemukan tentang terkait apakah ada yang sudah mengatakan bahwa dia itu termasuk kafir, keluar dari Islam atau tidak. Yang saya baru cari tahu itu tentang Bahaiyah itu sendiri. Dan itu juga ketemunya di salah satu web ya. Untuk pernyataan sesungguhnya itu seperti apa, kurang tahu dan sangat menunggu dan menanti penjelasan Bapak. Karena terkait Bahai ini, setelah saya teliti itu sangat amat menarik dan kok ada ya, baru tahu gitu, sampai ada agamanya, tentang sholatnya mereka kayak gini-gini. Oh, gitu. Tapi kalau fatwa MUI itu udah ini sih, udah dikasih cap kayak gitu. Kalau agama Ahmadiyah itu memang sesat dan menyesatkan. Udah ada undang-undangnya lagi. Iya betul, saya juga tahu Ahmadiyah itu kayak apa ya? Kayak wah Ahmadiyah nih gitu, kayak udah ilegal lah gitu di Indonesia. Tapi kan kayak orang-orang itu kan banyak ya yang ngiranya, mesti orang awam ya yang tidak mendalami agama Islam kayak kita. Jadi mereka itu kadang-kadang oh Ahmadiyah itu jadi seakan-akan kayak Muhammadiyah gitu loh. Kayak untuk menjelaskan Ahmadiyah itu bukan Muhammadiyah, mereka itu gitu tuh kadang-kadang ya Allah saya ini ilmunya masih sedikit. Nah, kalau misalnya ada fatwanya yang menegaskan gitu itu kayaknya lebih mantep gitu. Mungkin nanti bisa Bapak untuk menambahkan seperti itu. Terima kasih. Kalau saya baca di PDF, kalau MUI itu udah ngasih stempel gitu bahwa Ahmadiyah itu udah aliran sesat dan udah ngasih ini sih, ada misal Ahmadiyah tuh udah sesat gitu, dikasih penjelasannya apa, ayatnya apa. Nah udah jelaskan maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Nah itu kan udah titik di situ, nggak pakai koma lagi. Kalau kita yang ngaji tafsir kan di situ kan udah khotaman nabiyyin, masa masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, kan nggak lucu, nggak konkret. Padahal ayatnya udah jelas. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Izin bertanya sekali lagi Pemakala. Jadi intinya di sini Ahmadiyah sama Bahai itu sama apa beda gitu kan, dari tadi keterangannya kalau menurut Kak Sukma Ahmadiyah itu kan sama apa yang kita sembah tapi beda nabi gitu kan. Sedangkan tadi yang dijelaskan oleh Ines beda kalau di Bahai gitu. Jadi bagaimana? Ya baik. Untuk apakah Ahmadiyah sebenarnya bukan disamakan dengan Bahaiyah. Bahaiyah itu lebih ke Al-Babiyah, Al-Bahaiyah, Al-Qadianiyah, Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah itu lebih kayak disandingkan dengan Al-Qadianiyah. Apakah Al-Qadianiyah itu sama dengan Ahmadiyah? Itu belum ada jawaban pasti ya, apakah Al-Qadianiyah dan Ahmadiyah itu sama. Jadinya bisa akan dilanjutkan oleh Bapak. Tapi kalau nih izin ya Nes. Iya silakan. Tapi aku pernah. Tapi yang aku tahu, yang aku pernah dengar ya, kalau misalnya Ahmadiyah itu ya nabi yang mereka paham itu ya Mirza Ghulam Ahmad itu. Bisa jadi sama gitu ya. Qadianiyah dengan Ahmadiyah itu kan. Cuman mirip, nggak sama sih, cuman mirip. Iya. Oh, kayak gitu ya Kak. Aku baca menurut MUI itu Ahmadiyah itu kayak udah dikategorikan non muslim kayak gitu. Tapi nggak tahu lagi, nanti kita tanya Bapak aja. Terima kasih Fatina.
Baik, selanjutnya pemakalah kami serahkan kepada Bapak Ulin. Sudah ya? Sudah, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Terima kasih kepada para pemakalah dan kawan-kawan semua yang sudah berdiskusi. Kita lanjutkan dahil dalam tafsir Bahaiyah dan tafsir Qadianiyah. Sebenarnya ini harusnya 2 kali pertemuan ya. Saya belum sempat merubah silabi ya. Dulu digabungkan menjadi 1 pertemuan karena offline, sehingga memungkinkan untuk digabung 2 sekte yang berbeda ini dalam 1 pertemuan. Ketika online sebenarnya karena UTS-nya kan berupa tugas begitu ya, sehingga sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 pertemuan, tapi karena sudah terlanjur ya tidak apa-apa, nanti akan kita singgung dua-duanya dalam 1 kesempatan yang sama ya. Yang pertama Bahaiyah duluan, kemudian nanti akan sedikit saya singgung tentang Qadianiyah ya. Kalau dari segi umur kelahiran memang Qadianiyah itu sedikit lebih senior, kurang lebih 8-10 tahun sebelum akhirnya nanti akan muncul kelompok Bahaiyah ya. Bahaiyah itu sebelum dikenal sebagai sekte Bahai atau Bahaiyah, dia berasal dari sekte Babiyah. Babiyah itu nisbat kepada kata al-babu, pintu. Siapa pintu itu? Pintu itu adalah sebutan atau lakab bagi pendirinya, yaitu Mirza Ali Muhammad. Mirza Ali Muhammad ini seorang ya kira-kira orang yang bergerak di bidang perdagangan, bisnismen lah bahasa kita sekarang. Lalu ketika sudah masuk umur sekitar 25 tahun gitu ya, dia mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah, jadi mengaku sebagai Mahdi. Jadi memang di dalam ajaran agama kita ini kan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan di akhir zaman itu akan muncul Imam Mahdi, kemudian akan muncul Nabi Isa alaihi salam gitu ya. Sehingga banyak orang yang terobsesi untuk mendeklar dirinya sebagai Imam Mahdi gitu ya. Karena Imam Mahdi itu dalam riwayat dijelaskan akan membawa panji-panji kemenangan, mengembalikan ajaran agama dan seterusnya, sehingga banyak orang yang terobsesi walaupun kadang-kadang tidak tahu sumber obsesinya ini dari mana. Jadi mungkin dari wangsit jin atau dari mana kita juga tidak tahu ya. Ala kulli hal Mirza Ali Muhammad di umurnya yang sangat belia itu mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, sekaligus mengumumkan dirinya sebagai Al-Bab, sebagai pintu bagi siapa? Bagi umat untuk menemui Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu dia dan pengikutnya nanti dikenal dengan kelompok Babiyah ya. Babiyah. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia ya, karena beda maknanya kalau nanti. Jadi tahun 847 kalau dihitung di bulan tahun Masehi, kalau dihitung di bulan atau di tahun Qamariyah Hijriyah itu 1260-an Hijriyah ya. Ya menjadi sasaran biasanya orang-orang yang tidak berkesempatan mendalami ilmu agama, ya orang-orang awam di bidang agama, tapi mungkin pinter di bidang non ilmu agama, sehingga di awal dakwahnya banyak diterima dan mendapat dukungan dari banyak masyarakat di wilayah Syiraz di Persia atau di Iran ya. Dalam perjalanannya kemudian ya mungkin karena mendapat pengakuan, ada
pengikutnya dan lain-lain, ya setelah ngaku sebagai Mahdi, kemudian dia ngaku sebagai nabi, gitu ya, tidak puas menjadi seorang Mahdi, maka dia ngaku sebagai nabi. Nah, sejak pengakuannya sebagai nabi inilah sekte Babiyah ini menjadi kontroversi, gitu ya, karena di dalam keyakinan jumhur umat Islam, nabi itu telah berakhir dengan hadirnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba ada orang mengaku sebagai nabi. Ini sumber malapetaka, ya, sehingga dia banyak dikejar dan singkat cerita keluar masuk penjara dan kemudian dihukum mati oleh pemerintah Iran pada waktu itu, ya. Karena pengakuannya sebagai seorang nabi, di samping memang ajaran-ajarannya yang dianggap nyeleneh, ya, punya rumusan-rumusan yang berbeda daripada rumusan ideologi secara umum umat Islam, begitu ya. Dia mengaku misalnya siapa yang mengikutinya dia akan masuk surga, siapa yang menolak dakwahnya akan masuk neraka. Dia mengaku atau diakui oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya bahwa Mirza Ali Muhammad ini adalah orang yang punya wewenang, diperintah oleh Tuhan untuk menjelaskan Al-Quran, gitu ya. Karena baginda Rasul wafat dan belum sempat menyelesaikan penjelasan semua isi Al-Quran. Karena itu Mirza Ali Muhammad itu mengaku sebagai orang yang diutus untuk menjelaskan isi Al-Quran. Nah, karena ajaran-ajarannya yang sedemikian rupa, ya, sekali lagi lalu difatwakan sesat, lalu dibunuh, ya, pada tahun kurang lebih 1265 Hijriah, ya. Jadi sudah abad 19 ini belakangan, ya. Abad 19 Masehi. Sepeninggal Mirza Ali, ya, Mirza Ali sudah meninggal, dibunuh, baru dilanjutkan oleh Mirza Husain Ali. Kalau tadi Mirza Ali Muhammad, julukannya Babun, lalu pengikutnya disebut Al-Babiyah. Pelanjutnya yang bernama Mirza Husain Ali, itu dijuluki dengan Bahaullah. Ya, Bahaullah. Bahaullah itu bukan Gus Baha, ya. Bahaullah. Lalu pengikutnya itu dinamai dengan Bahaiyah, nisbat kepada julukan pemimpin kedua dari sekte ini, yaitu Bahaullah tadi. Maka Mirza Husain memperkenalkan ajaran-ajaran gurunya, ajaran seniornya, yaitu Mirza Ali yang sudah meninggal tadi, semakin mendapatkan hati di masyarakat, terutama awamun nas, sehingga berkembang, ya, ke Baghdad, ke beberapa negara di Timur Tengah, sampai kemudian pemerintahan Utsmaniyah itu menghukum Mirza Husain dan sampai meninggal, ya. Lalu dilanjutkan oleh putra beliau, putra Mirza Husain Ali yang bernama Abbas bin Husain. Karena bapaknya Mirza Husain dijuluki Bahaullah, maka Abbas bin Husain dijuluki Abdul Baha, gitu ya. Abdul Baha, yaitu julukan-julukan, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Sampai berkembang di tangan Abbas itu, berkembang ke Mesir, berkembang ke India, ke Maroko, hampir ke semua negara-negara Islam. Nah, secara singkat memang metode dan karakter penafsiran yang dilakukan oleh kelompok Bahaiyah atau kelompok Babiyah ini itu hampir mirip dengan metode yang digunakan oleh kelompok kebatinan minggu lalu, ya, kelompok Batiniyah. Bagaimana mereka misalnya memaknai ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi
atau bahkan ajaran-ajaran agama Islam itu dengan paradigma esoteris ya, dengan makna batin ya. Dan karena menggunakan pemahaman kebatinan, maka ekspresinya dalam bentuk realitas sangat berbeda jadinya dengan yang umum dipahami dan dikerjakan oleh mayoritas umat Islam gitu ya. Dan di antara hasil pemaknaan secara batin yang dilakukan oleh kelompok Bahaiyah itu misalnya mereka menjadikan puasa itu hanya 19 hari ya, bukan 1 bulan tapi hanya 19 hari. Kemudian sholat itu hanya 9 rakaat gitu ya. Bahkan ada Mirza Hussein itu ya, Mirza Hussein Ali itu pernah mengatakan bahwa idza aradtumus sholata fawallu wujuhakum syatri al-aqdas. Jadi kalau kamu ingin sholat, maka hadapkan wajahmu kepadaku yang suci ini gitu. Jadi memang ajaran ini ya, kemudian mengalami respon yang cukup keras ya dari para ulama, termasuk ulama-ulama di Timur Tengah, di Al-Azhar dan lain-lain, sehingga pada puncaknya Bahaiyah ini mendeklarasikan sebagai agama sendiri, tidak lagi menjadi bagian dari sekte Islam, walaupun awalnya itu adalah bagian dari sekte Islam ya, lahir di Iran, lalu berkembang di negara-negara di Timur Tengah, tapi karena ajarannya yang kebatinan tadi itu dekat dengan tafsir-tafsir kebatinan, lalu punya rumusan-rumusan syariat yang sedikit berbeda gara-gara memahami ayat, memahami an-nusus ad-diniyah hanya itu dengan versi batin, sehingga syariatnya pun ya tidak jelas begitu ya. Puasa punya rumusan sendiri, kemudian sholat punya rumusan sendiri. Mereka kemudian mengatakan tentang qidamul alam seperti halnya pendapatnya para filosof bahwa semesta ini adalah qadim sebagaimana qadimnya Tuhan gitu ya. Kemudian Tuhan itu bersemayan dalam diri seseorang, terutama dalam diri para pemimpin-pemimpin mereka. Nah, pandangan-pandangan yang ekstrim begini inilah yang menyebabkan para ulama merespon secara keras dan meminta mereka agar keluar dari sekte Islam, dan akhirnya mereka mendeklarasikan sebagai agama yang mandiri gitu ya. Kenapa tetap dimasukkan dalam pelajaran Ad-Dakhil padahal sudah deklarasi menjadi agama sendiri? Ini sebagai pengetahuan bahwa di dalam perjalanan agama kita itu juga ada sekte-sekte semacam ini yang dulunya berasal dari agama Islam, tapi karena dianggap nyeleneh, lalu mereka akhirnya menyempal diri, membuat agama baru gitu ya, sehingga nanti Anda kalau keluar tidak kaget mendengar agama Bahai. Apa itu agama Bahai ya? Nah, itu kan nanti jangan sampai bingung, masa mahasiswa tidak tahu ya. Jadi agama Bahai itu asal usulnya adalah dari rahim Islam awalnya ya, karena pemahamannya yang kurang tepat tadi, kemudian beralih dan mendeklarasikan sebagai agama yang independen gitu ya. Nah, kendati pun agama sendiri ya, tetapi di awal-awal perjalanannya misalnya ada kitab Al-Bayan, kemudian ada kitab Al-Aqdas yang dikarang oleh Mirza Hussein Ali, itu bercerita tentang pokok-pokok ajaran mereka. Nah, di situ dijelaskan ya tentang misalnya tentang waris, tentang puasa ya. Yang tadi saya singgung, puasanya itu di bulan ke-19, jadi mereka punya hitungan penanggalan sendiri.
lalu masa puasanya itu 19 hari, dan itu di musim-musim yang enak ya, musim kalau tidak di musim gugur ya di musim semi, di mana cuaca tidak terlalu ekstrim ya. Kalau musim panas ya agak repot puasa, musim terlalu dingin juga repot puasa, karena itu mereka punya hitungan sendiri secara kebatinan dan disimpulkan pokoknya puasa itu ya 19 hari dan masanya itu ada di musim-musim yang enak saja, yaitu musim kalau nggak di musim gugur, di musim semi begitu ya. Kemudian cerita tentang Adam, tentang Hawa itu dipahami sebagai rumus atau sebagai metafor, bukan sebagai realitas dan fakta yang benar-benar terjadi. Adam ada di surga, lalu memakan buah khuldi, kemudian diusir dari surga dan lain sebagainya sampai ke dunia ini. Menurut pandangan mereka itu metafor ya, bukan realitas yang terjadi seperti itu adanya. Jadi itu hanya metafor-metafor atas apa? Atas perilaku manusia yang melakukan pembangkangan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan batiniyah mereka ya, rumus versi tafsir kebatinan mereka. Surga itu juga dimaknai dengan metafora ya, neraka juga metafora, tidak ada wujud hakikinya. Jadi misalnya surga itu ya dipahami sebagai halul kamal, sementara neraka itu ya halun naqs ya, kondisi kesempurnaan, kenyamanan, kebahagiaan itu surga. Tapi sebaliknya ya kegundah gulanaan, kesengsaraan, itu semua adalah neraka ya dalam pandangan Bahai. Hidupnya mata spiritual, mata batin itu adalah surga bagi mereka. Sementara matinya realitas batin ya, dimensi spiritual itu adalah neraka bagi mereka. Dan seperti itulah ya kira-kira ajaran dari Bahaiyah. Nah, oleh karena itu ya misalnya ada Syekh Muhammad Al-Husaini, kemudian Syekh Khadir Husain ya, dua-duanya ulama besar di Al-Azhar ya. Khadir Husain itu termasuk kalau tidak salah Grand Syekh juga ya di zamannya, itu mengeluarkan fatwa ya kesesatan dan ketidakbenaran ajaran agama Bahai. Nah, karena pemimpin mengaku nabi, kemudian mengingkari zahir nas Al-Quran dan As-Sunnah ya, kemudian bahkan dalam pandangan ekstrim mereka tidak mengakui eksistensi Al-Quran gitu ya. Mereka bahkan menyusun strategi untuk menyatukan agama-agama dan lain-lain ya, ambil substansi-substansinya kemudian dicari titik temunya. Nah, karena itulah maka difatwakan sebagai kelompok yang sesat ya Bahai, dan akhirnya beneran lagi-lagi ya tadi sebagian saya katakan, sekte ini akhirnya keluar dan mendeklarasikan dirinya sebagai agama yang mandiri yang disebut dengan agama Bahai. Nabinya ya Mirza Hussein, lalu Mirza Ali dan seterusnya. Ya, anak-anak mereka tidak disebut nabi tetapi disebut sebagai pelanjut ya, atau amir, kadang-kadang juga disebut sebagai khalifah atau imam gitu ya, yang punya keistimewaan tersendiri ya, menjadi pintu masuk perantara bagi pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, ini tentu kelompok yang sangat ekstrim, bahkan mereka menganggap kafir orang yang tidak mengikuti ajaran mereka. Nah, ini karena itu berbahaya ya, terutama di gerakan-gerakan awal dulu. Walaupun dalam perkembangannya kalau kita baca
Bahai ini nanti sektenya berkembang banyak sekali ya. Ada Abbasiyah, ada sekte Azaliyah, ada sekte Bahaiyah sendiri, ada sekte Babiyah. Ya, jadi masing-masing punya apa namanya rumusan-rumusan ya, yang satu sama lain ada titik pertemuan kesamaan, ada juga perbedaan. Sama halnya di dalam Khawarij juga ada sekian banyak sekte, di dalam Syiah ada sekian banyak sekte, di dalam Sunni ada sekian banyak sekte, maka di dalam Bahai juga berkembang sekian banyak sekte gitu ya. Itu cerita singkatnya. Nah, kalau Anda ingin melihat contoh-contoh tafsir memang agak susah ya. Saya mencoba mencari-cari dari berbagai macam sumber, itu belum ketemu. Nyari kitab Al-Aqdas sama kitab Al-Bayan memang bisa dibaca tapi tidak bisa di-download ya. Kitab Al-Bayan misalnya itu di beberapa perpustakaan masih menyimpan dalam bentuk tulisan tangan, bisa dibaca tetapi ada yang kebaca, ada yang tidak ya. Mungkin karena juga kenapa tidak diterbitkan, mungkin karena kontroversi bisa jadi, atau mungkin karena saya kurang serius mencarinya, jadi belum ketemu ya, sehingga belum bisa menampilkan contoh langsung penafsiran dari pemimpin-pemimpin kelompok ini, terutama yang periode awal pendirian ya. Kalau periode-periode belakangan malus dakwah ya, biarin saja karena mereka sudah menjadi agama sendiri ya, tidak ada kaitan dengan kita sebenarnya ketika sudah mendeklar sebagai agama mandiri. Tapi di bagian-bagian awal itu memang masih banyak memahami ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi secara esoteris tadi. Karena itu masih disampaikan oleh para pembelajar, para guru ya, sebagai pengetahuan bahwa asal-usul agama Bahai itu dari Islam juga awalnya ya, pemimpin-pemimpin awalnya Mirza Husain tadi, Mirza Ali ya, Mirza Abbas dan seterusnya ya. Baik, itu Babiyah, Bahaiyah. Lalu yang kedua ada sekte Qadianiyah. Qadianiyah atau kalau di Indonesia lebih akrab disebut dengan sekte Ahmadiyah gitu ya. Keduanya sama. Hanya saja kalau Qadianiyah itu nisbat kepada kampung Qadian ya, daerah di India sana, daerah di mana Mirza Ghulam Ahmad itu lahir, berkembang, tumbuh sampai mengenalkan ajarannya ini ya, di daerah Qadian di India. Karena itu oleh orang akademisi Arab disebut Al-Qadianiyah, nisbat kepada apa? Kota di mana Mirza Ghulam Ahmad mengembangkan ajarannya ini. Lalu ada juga belakangan disebut dengan Ahmadiyah, jadi lebih akrab disebut dengan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah itu nisbat kepada pendirinya yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza itu sebutan kehormatan ya, kalau di Indonesia bisa kiai, bisa ustadz, bisa ajengan, bisa tuan guru, kira-kira begitulah. Kalau di Arab ya syekh gitu. Ya, itu sebutan kehormatan bagi orang yang dihormati oleh masyarakat ya. Tradisi Persia, tradisi India itu biasanya disebut Mirza ya. Kalau Turki itu Pasha ya, atau Basha ya, sebutan kehormatannya. Muhammad Ali Pasha atau Ali Basha ya. Oke, kita kembali ke Qadianiyah. Jadi Qadianiyah nisbat kepada kota Qadian, kalau Ahmadiyah nisbat kepada siapa? Mirza Ghulam Ahmad sang pendirinya. Tahun berapa didirikan? Tahun 1839 ya, Masehi. Lebih tua dari tadi Bahaya tadi atau Babiyah ya. Hijriyahnya tahun 1252 Hijriyah.
Ya, kalau sejarah hidupnya saya kira banyak bisa Anda baca di internet. Dia keturunan mana, ada yang mengatakan keturunan Iran, ada yang mengatakan keturunan Arab, ada yang mengatakan keturunan Turki. Ya, macam-macam lah para sejarawan. Tetapi itu tidak menjadi concern kita. Yang jelas Mirza Ghulam Ahmad ya, dalam perjalanan kehidupannya dia pernah mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar. Awal-awalnya itu mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, seperti Mirza Husain tadi, Mirza Ali ya. Lalu setelah mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, naik lagi dia mengaku sebagai Al-Masih Al-Mau'ud, sebagai Isa Al-Masih Al-Mau'ud. Sebelum Mahdi sebenarnya awalnya dia mengaku sebagai Mujaddiduddin, ya, pembaharu agama itu. Lalu fase berikutnya mengaku sebagai Al-Mahdi, fase selanjutnya mengaku sebagai Al-Masih Isa, lalu puncaknya dia mengaku sebagai Nabi. Ya. Dan itu semakin dipertegas oleh putranya Bashiruddin Mahmud ya dalam tulisan-tulisan sendiri, tulisan-tulisannya, dan sejak saat itulah sekte ini mendapat respon ya yang sangat keras juga, sebagaimana Bahaiyah tadi juga mendapat respon yang sangat keras dari para ulama. Kenapa? Kalau hanya berhenti sebagai mujaddid, sebagai Mahdi, sebagai Al-Masih Al-Mau'ud, ya no problem lah. Kira-kira ya itu paling orang lagi ngigau dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah mengaku dan mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi, ini umat Islam terusik biasanya, ya, sehingga banyak fatwa yang mengatakan kelompok Qadianiyah atau Ahmadiyah itu kelompok yang sesat ya, karena menyelisihi pendapat jumhur ulama tentang kenabian, bahwa konsep kenabian itu dalam ajaran Islam berakhir pada baginda Muhammad SAW, tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, walaupun lagi-lagi ini juga ikhtilaf sebenarnya di kalangan ulama ya. Di kalangan ulama, nabi yang dimaksud oleh Mirza itu nabi seperti apa, itu punya konsepsi sendiri ya. Mereka misalnya ada mengatakan begini, nabinya Mirza Ghulam Ahmad itu bukan sama dengan konsep nabinya Nabi Muhammad itu. Jadi Mirza itu menurut mereka adalah posisinya mirip dengan posisi Harun terhadap Musa. Jadi syariatnya syariat Musa, Harun itu pelanjut syariat Musa. Ghulam Ahmad itu melanjutkan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi syariatnya tetap syariat Nabi Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad itu hanya nabi penerus. Gitu. Nah, itu sebagian ulama mereka mengatakan seperti itu. Karena itu syariatnya ya sebenarnya sama. Kitab sucinya ya tetap Al-Quran, sunnah Nabi yang dikaji oleh mereka ya tetap Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Hanya saja dalam konteks konsepsi kenabian, kemudian konsep tentang jihad, tentang Isa, tentang Al-Mahdi, mereka punya rumusan sendiri gitu ya. Yang menjadi berat umat Islam itu adalah tentang konsep kenabian tadi, yang agak sangat disayangkan gitu ya. Banyak majelis fatwa kemudian menfatwakan Ahmadiyah ini atau Qadian ini itu sesat. Nah, gara-gara di poin ini. Kalau di poin-poin yang lainnya mungkin kalau seandainya tidak membahas soal nubuah ini mungkin tidak menjadi masalah, tapi karena sudah masuk kepada konsep nubuah, terlepas dari mereka punya pandangan dan rumusan sendiri seperti yang tadi saya jelaskan, yang jelas mereka ngaku Mirza itu sebagai nabi mereka. Nah, di sini ya pangkal masalahnya ya. Di sini pangkal masalahnya. Nah, dia berani menyelisihi pendapat jumhur muslimin gitu. Nah, di antara ajaran-ajaran mereka ya, Mirza Ghulam Ahmad ini
itu mengaku sebagai nabi, dan ini menjadi pokok pangkal masalah ya. Kenapa kemudian para ulama menfatwakan sesat ya. Yang kedua misalnya mereka juga sangat eksklusif, bahkan saking eksklusifnya mengkafirkan kelompok di luar kelompok mereka ya. Nah, jadi kalau kita tidak mengikuti kelompok ini maka kita dianggap kufur. Kalau begitu turunannya ya karena kita ini dianggap kufur, ya mereka tidak boleh sholat di belakang kita, atau kalau kita meninggal mereka tidak boleh menyolatinya gitu ya. Nah, ini pandangan-pandangan yang ekstrim ya, yang dikembangkan oleh lagi-lagi tidak semua Ahmadiyah juga, ada sebagian Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah itu ada dua aliran besar ya, di luar aliran yang kecil-kecil ya. Pertama adalah Ahmadiyah Qadian tadi itu, yang kedua ada Ahmadiyah Lahori yang dipimpin oleh Mirza Muhammad Ali. Mirza Muhammad Ali itu tidak mengakui Mirza Ghulam sebagai nabi, tapi hanya mengakui Mirza Ghulam sebagai mujaddid gitu ya, sebagai pembaharu agama. Karena sebagai pembaharu ya memang sah-sah saja orang mengaku sebagai pembaharu, karena hadisnya kan setiap 100 tahun itu Tuhan mengirim pembaharu ya, yang memperbarui wacana keagamaan ya. Sehingga masih bisa ditolerir ya Ahmadiyah Lahore. Sementara yang Qadian ini dianggap sesat gara-gara tadi mendeklar Mirza Ghulam sebagai nabi tadi. Nah, kemudian sebagian kelompok Ahmadiyah Qadian juga meyakini kesucian kota Qadian gitu ya, sehingga ya mereka mensucikan kota Qadian. Kemudian mereka juga punya konsep tentang jihad ya, jihad. Kalau ini sangat lokal ya, lokal, kasus sangat lokal di India pada waktu itu, karena memang India sedang dalam penjajahan Inggris ya, dalam penguasaan penjajah Inggris, di mana banyak para penulis mengatakan Mirza itu menjadi bagian dari spionasenya Inggris. Jadi ulama bentukanlah kira-kira begitu dalam banyak analisa ya, tapi Allah alam apa betul apa tidak. Tapi dalam catatan banyak penulis, Mirza Ghulam itu dikatakan sebagai bagian dari kepanjangan tangan imperialisme Inggris di India, sehingga dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad itu fatwanya selain yang tadi itu ya, yang kontroversial adalah tentang ilqaul jihad, yaitu melarang syariat jihad bil quwwah, tapi jihad ada bil kitabah wabil lisan ya, hanya sebatas itu, tidak boleh bil quwwah, menggunakan kekuatan fisik melawan penjajah Belanda. Kenapa ini menjadi polemik? Ya karena kondisi India pada waktu itu di bawah penjajahan. Seandainya fatwanya itu dalam kondisi damai ya, misalnya dalam kondisi saat ini India sudah damai, mungkin tidak menjadi polemik. Atau di Indonesia misalnya, ya jihad itu ya tidak harus perang, kan sering kita mendengarkan itu, kan tidak menjadi polemik. Karena apa? Indonesia lagi dalam keadaan damai gitu ya. Tapi kalau misalnya Indonesia dalam kungkungan Belanda, lalu ada orang mengatakan tidak boleh jihad dengan kekuatan, itu pasti dianggap nyeleneh. Wah, ini anteknya Belanda gitu ya. Karena itu sebenarnya fatwa itu mengikuti konteks ruang dan waktu ya. Dulu misalnya Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa ya, di Indonesia ini mengeluarkan fatwa wajib jihad bagi kaum muslimin, terutama di Jawa Timur ya, yang jaraknya 40 maksimal 40 berapa kilometer kalau tidak salah dari pusat pertempuran tentara sekutu. Dia wajib hukumnya, wajib ain katanya. Nah,
ya itu kontekstual di zamannya, ya, sehingga menggerakkan masyarakat untuk melakukan jihad fisik melawan Belanda gitu. Tapi kalau fatwa jihad fisik yang difatwakan di zaman itu misalnya, lalu difatwakan hari ini, ayo kita jihad fisik, padahal kondisinya itu damai, pasti kontroversi. Ya. Kira-kira analoginya demikian. Sehingga ketika Mirza Ghulam Ahmad mengeluarkan fatwa tadi, fatwa tidak wajib jihad fisik, padahal negaranya sedang dalam cengkraman imperialisme Inggris, ya ini menjadi polemik, akhirnya menimbulkan pro kontra lagi. Ini mah ulama gadungan, ini mah ulama buatan Inggris dan lain-lain. Dan itu bisa kita lihat dalam tulisan-tulisan banyak ulama yang hidup sezaman Mirza Ghulam Ahmad, ya. Itu sekilas cerita ya mengenai perjalanan Ahmadiyah Qadian. Di Indonesia banyak, tetapi tetap minoritas ya. Agama Bahai ada juga, tapi lebih minoritas lagi sedikit ya agama Bahai di Indonesia. Lalu sekte Ahmadiyah, Qadian, baik yang Qadian maupun Lahore ada di Indonesia. Tapi yang Qadian ini MUI sudah mengeluarkan fatwa kesesatannya, dan karena dikeluarkan fatwa sesat tadi itu, di tengah masyarakat sering terjadi diskriminasi sebagai warga negara. Jadi perlu juga saya tambahkan ya bahwa kita harus membedakan ya fatwa sesat dengan relasi antar warga negara, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi misalnya kita sebagai umat Islam menfatwakan si fulan sesat, itu berlaku dalam misalnya sesatnya dalam konteks etikot atau keyakinan. Ya berarti keyakinannya saja yang anggap kita sesat, dan karena sesat jangan diikuti ajarannya. Tapi dalam relasinya sebagai sesama manusia dan sesama warga negara tetap sama gitu. Mereka tetap warga negara Indonesia, tetap saudara sekemanusiaan walaupun tidak saudara semadhab dan tidak saudara semungkin, seagama mungkin ya, kalau memang dianggap betul-betul rumusan nubuah mereka itu keluar dari konsep agama kita gitu ya. Maka Rasul zaman dulu itu ya dalam menerapkan konsep kewarganegaraan itu kan setara ya. Mau keyakinannya itu Yahudi jelas non Muslim, mau Nasrani jelas non-Muslim, mau Majusi jelas non-Muslim. Tapi sepanjang dia adalah warga bangsa atau warga negara Madinah yang taat, tidak melakukan pelanggaran, maka perlakuan negara itu sama sebagai statusnya warga negara. Tapi kalau kaitannya dengan keyakinan itu tidak urusan negara, karena itu Rasul kan membiarkan aja orang Yahudi ya ibadah dengan menurut agamanya. Bahkan ketika didatangi oleh Nasrani dari Najron, mereka izin, Rasul boleh nggak aku sholat sebentar di masjid kamu? Ya silahkan sholat, dipersilahkan oleh Nabi ya kan, di masjid Nabi, di Masjid Nabawi sana di Madinah gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang umat salah paham ya, menerapkan fatwa kesesatan itu lalu dijadikan dasar untuk saling mendiskriminasi gitu ya, memukuli kawannya, membenci kawannya, tidak. Jadi dalam konteks relasi antar warga negara dan antar sesama kemanusiaan kita sama. Tapi kaitannya dengan keyakinan itu kita beda. Itu ya. Kita beda. Nah, beda keyakinan itu urusan masing-masing, nggak jadi urusan Anda. Kalaupun kita mau berdiskusi, ya bisa diskusi. Kenapa sih kamu mengakui Mirza Ghulam Ahmad? Dia mengatakan bla 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 bla. Nah, sebenarnya Mirza itu bukan nabi seperti Nabi Muhammad. Mirza itu begini. Lalu kita diskusi dengan mengeluarkan argumen bla 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 bla. Monggo diskusi boleh. Siapa tahu dari diskusi itu lalu mereka tersadarkan kembali lagi, itu boleh. Tapi kalau sampai
memukul orang atau mengklaim bahwa dia boleh dirusak tempat ibadahnya dan lain-lain. Tidak. Dalam surat Al-Hajj itu kan jelas. Shawami', masajid, itu tidak boleh dirusak walaupun bahkan dalam kondisi peperangan, dilarang oleh agama kita. Apalagi misalnya ini dalam kondisi damai, ya tentu lebih dilarang lagi merusak itu. Ya biarkan saja. Nah, caranya bagaimana mendakwahi mereka? Ya dengan bil ma'ruf tadi, dengan diskusi, membentengi diri kita dengan keyakinan yang mantap gitu ya. Dalam relasi sosial ya biasa saja. Itu ajaran agama kita, tetapi kadang-kadang ya karena umat Islam ini juga beragam, yang semacam ini tidak sampai sehingga dianggapnya kalau sudah difatwakan sesat secara rumusan teologi atau ideologi, lalu halal untuk dimarginalisasi, didiskriminasi, dipukuli. Ya, itu yang terjadi di Parung, terjadi di Kalimantan. Ya. Karena pusat-pusat Ahmadiyah itu kan ada di Parung, ya, ada di Kalimantan misalnya. Ya. Masjidnya dibakar dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dalam konteks sesama warga negara, dalam konteks sesama saudara sekemanusiaan. Gitu. Ya, bahwa mereka punya pandangan yang eksklusif, oke. Ya, kita tidak setuju dengan pandangan itu. Kita menentang pandangan itu. Ya, masa kita sholat di masjid mereka, lalu mereka apel, itu kan ngenyek juga itu namanya, menghina ya. Nah, itu kita tidak setuju yang begitu-begitu itu. Ya jangan, kita kan sesama, masa sholat aja harus dicuci. Ya ketika kalau Anda masuk nih, misalnya di Parung, di masjid mereka, lalu sholat sunat di emperan. Setelah Anda pergi itu dipel itu masjidnya, karena Anda dianggap tidak bagian dari mereka, gitu ya, dianggap najis atau apa ya. Nah ini pandangan yang eksklusif, yang ekstrim ini yang tidak bisa kita benarkan ya. Oke. Nah tafsirnya bagaimana tafsirnya? Tafsir Ahmadiyah Qadian itu secara umum hampir sama ya. Saya paling tidak menemukan dua tafsir besar dan ini dikarang langsung oleh Bashiruddin Mahmud. Bashiruddin Mahmud itu anaknya siapa? Anaknya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi dia amir kedua itu. Khalifah kedua setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal digantikan anaknya Bashiruddin Mahmud. Dia nulis banyak karya, salah satunya At-Tafsir Al-Kabir, sekitar 10 jilid kurang lebih. Itu bisa Anda download, sudah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Lalu ada At-Tafsir As-Shaghir ya, kurang lebih 1000 halaman juga itu. Itu juga sudah diterjemah ke bahasa Indonesia bahkan ya. Ke bahasa Arab saya cari belum ketemu. Yang ketemu baru At-Tafsir Al-Kabir Bashiruddin Mahmud. Dan yang masuk dalam kategori ad-dahil itu rata-rata adalah isu-isu yang mereka kembangkan, misalnya tentang kenabian, lalu tentang ayat-ayat jihad, gitu ya, ayat-ayat tentang Nabi Isa. 3 aspek ini yang rentan ada dahilnya, karena di 3 isu inilah yang dimainkan awal-awal oleh Mirza Ghulam Ahmad pada waktu itu dan kawan-kawannya. Maka misalnya ketika kita membaca tafsiran wa khataman nabiyyin ya, maka Muhammadun abahadin birijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin di situ itu tidak dimaknai akhiran nabiyyin. Ya, tetapi dimaknai apa? Dimaknai zinatan nabiyyin. Memang salah satu makna dari khotam kalau kita buka kamus-kamus Arab seperti kamusnya Ibnu Faris, salah satu maknanya khotam itu zina. Zina itu apa? Hiasan. Khotam itu cincin kan? Salah satu maknanya ya. Bisa juga makna akhir, khotam ay akhir, karena itu kita kan sering kalau berbahasa Arab itu ihtitam ya, atau wahitaman, atau apa lagi, khatam ya, sering kita khataman kalau baca Al-Quran, ayo khataman. Nah, berarti itu apa ya, sudah selesai gitu kata khama itu, salah satu maknanya. Dan makna ini yang dipegangi oleh jumhur dalam menafsirkan kata wa khataman nabiyyin. Tapi bagi Bashiruddin Mahmud dan sebagian kelompok
Ahmadiyah itu dimaknai zinah, zinatan nabiin. Zina itu perhiasan, ya, cincin maksudnya. Jadi kalau Anda pakai cincin itu fungsinya kan untuk menghiasi ya. Kalau laki-laki pakai cincin akik itu kan untuk hiasan ya, biar kelihatan cakep, gagah dan seterusnya. Nah, Khotaman Nabiin dimaknai oleh Bashiruddin Mahmud sebagai zinatan Nabiin. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan hiasan nabi-nabi. Kenapa kok dimaknai hiasan para nabi? Hiasan itu artinya apa? Majas terhadap seorang pemimpin gitu ya. Jadi nabilah yang memimpin, yang menghiasi semua para nabi gitu. Kenapa kok dimaknai seperti itu? Ini ada kepentingan tadi ideologis di mana mereka punya konsep bahwa Mirza Ghulam itu adalah nabi. Kalau ayat tadi ditafsiri dengan akhiron nabiin, berarti Mirza Ghulam tertutup kemungkinan menjadi nabi dong. Nah, padahal dia dideklarasikan menjadi nabi, penerusnya Nabi Muhammad itu. Berarti ayat ini harus ditafsirkan lain. Lalu dicarilah dalam kamus-kamus, ketemu, salah satu makna dari khotama itu adalah zina. Berarti ini aja yang dipakai. Kira-kira begitu ya. Nah, karena tafsirannya menyelisih ya hadis-hadis lalu pendapat mayoritas ulama, maka itu bisa disebut sebagai dahil. Banyak ya ayat-ayat lain, misalnya Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas misalnya ya. Yastafi di situ memilih tapi menggunakan fi'il mudhari'. Wal mudhari' lil hadir wal mustaqbal ya. Mudhari' itu fungsinya adalah untuk masa saat ini dan yang akan datang. Kalau Allah menggunakan fi'il mudhari' artinya mengisyaratkan bahwa Allah akan memilih. Memilih itu maksudnya menjadi nabi ya. Memilih seseorang baik dari jenis malaikat maupun dari jenis manusia ya, untuk apa dipilih menjadi seorang nabi. Karena itu nabi itu terus berlangsung sebagaimana isyarat dari penggunaan fi'il yastafi mudhari' tadi. Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas ya. Penggunaan teori linguistiknya oke, benar. Tetapi menerapkan teori itu pada kasus Mirza Ghulam agar dia masuk dan mungkin disebut sebagai nabi, itu yang dahil. Ya, itu yang dahil gitu ya. Karena apa? Menyelisihi lagi-lagi sunnah-sunnah yang sahihah dan juga menyelisihi pendapat jumhurul ulama. Nah, itu ya yang banyak diketemukan di dalam tafsir beliau itu adalah yang tema-tema, kalau nggak masalah jihad tidak terlalu banyak juga. Yang paling krusial itu sebenarnya adalah ketika nafsiri isu-isu kenabian, termasuk nafsiri tentang ayat-ayat mengenai Isa, lalu ayat-ayat mengenai jihad. Jadi 3 tema besar itulah yang menjadi kontroversi dalam karyanya siapa? Bashiruddin Mahmud ya, dalam tafsir. Nah, ini juz 8 ya. Dari tafsir Kabir yang dikarang oleh Bashiruddin Mahmud. Saya ingin memperlihatkan sebagai contoh tentang tafsir juz ammah ya. Nah, jadi di dalam menafsirkan juz ammah surat An-Naba ya, kalau kita lihat di sini modelnya tidak berbeda jauh dengan tafsir-tafsir yang biasa kita pelajari. Misalnya suratun Naba makkiyatun wa hiya ihda wa arba'una ayatan ma'al basmalah. Nah, disebutkan makkiyahnya ya, status suratnya makkiyah, jumlah ayatnya. Lalu dijelaskan innaha tusamma suratan Naba. Nama suratnya adalah An-Naba. Kenapa? Li'anna fiha dzikra naba'in 'adzimin. Innaha tatahaddatsu 'anil ba'tsi ba'dal maut wal Qur'anil Karim aw ghalabatil Islam bal bil ahra 'an hadhil qadaya ats-tsalatsa. Ini bicara tentang yaumul ba'ats, bicara tentang Quran, bicara tentang kemenangan Islam
sampai sini asil tidak menjadi masalah ya. Ini penjelasan sangat umum. Lalu dia jelaskan tentang alaqatuha bisurah as-sabiqah. Ini berarti munasabahnya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Mursalat ya. Ini saya baca tidak menjadi masalah ya. Ini penjelasan munasabah tidak menjadi masalah. Hasil. Inna surat an-Naba'iyah min awailis suara al-Makkiyah. Surat Naba ini termasuk bagian dari awal-awal surat Makkiyah. Lalu dia menukil pendapatnya seorang orientalis namanya Theodor Noldek ya, Profesor Theodor Noldek, yang menjelaskan bahwa isi surat ini menerangkan tentang bahwa waktu turunnya itu dekat dengan waktu turunnya surat Al-Mursalat itu ya. Nah, referensi kepada Theodor Noldek, kemudian kepada Weri ya, para orientalis ini pendapatnya tidak jauh berbeda juga dalam pendapat-pendapat para mufassirin sebagaimana yang biasa kita diskusikan ya, tentang urutan-urutan surat, apakah Makkiyah, Madaniyah, ya itu hampir sama saja ya. Walaupun si Bashiruddin Mahmud ini ngambilnya dari Noldek ya, tidak ngambil dari Ulumul Quran, tetapi substansinya ini juga sudah dibahas di dalam kitab-kitab tafsir mu'tabarah yang biasa kita pelajari. Jadi tidak menjadi masalah ya. Kemudian ya, oke. Selesai di muqaddimah surat. Baru masuk ke penafsiran ayat. Amma yatasa'adu. Syarhul kalimat. Ya, dia memberikan syarah. Amma asluhu amma. Ain, nun, ya an. An itu harfu jarrin ya. Terus ma. Haitsu innal mim al-mufrada qad takunu isma istifhamin ba'da hurufil jar. Kamitsli ilama wa bima wa asluha ma wa harakatuha al-fathah. Jadi amma itu mimnya panjang aslinya. Ma itu apa? Bisa jadi itu adalah huruf istifham itu yang jatuh setelah huruf jar. Dalam teori linguistik atau ilmu bahasa yang biasa kita pelajari ya, kalau ada huruf alif ya jatuh setelah huruf jar, itu biasanya alifnya dibuang. Wa yajibu hadfu alif ma al-istifhamiyah ila jurrat wa ibqa'ul fathah dalilan 'alaiha nahwu fima wa ilama wa alama wa bima. Nah, gitu ya. Jadi amma ma-nya dibuang. Sampai di sini no problem. Ini hasil. Memang begini pembahasan sesuai dengan makna tafsir lughawi. Dan begitu seterusnya ya tasa'alun tafsir. Nah, dia menerangkan tentang soal itu apa babal semua ya, tidak menjadi masalah. Jadi sekali lagi dalam tafsir Al-Kabir ini tidak semua yang dibahas oleh Bashiruddin Mahmud itu dahil ya. Banyak yang asil, yang dahil itu setelah saya cek beberapa itu adalah terkait dengan apa? Tiga isu tadi itu yang sering dimaknai dan kemungkinan besar ada unsur dahilnya. Tetapi kalau riwayat-riwayat di dalam tafsir ini tidak terlampau banyak. Ada tetapi tidak terlampau banyak. Mungkin bisa menjadi peluang Anda untuk meneliti riwayat-riwayat yang ada dalam tafsir ini. Siapa tahu riwayat-riwayat itu ada yang masuk dahil ya, dahil bil ma'thur ya. Tapi memang ini kebanyakan riwayatnya tidak terlalu dominan ya. Beliau ya tetap menukil ya. Nah, ini mungkin ya. Ini. Wa nadharan ila hadzal ma'na laisa bi wus'i ghairil mubayyi'in abadan an yuqaddimu مثال شخص واحد من الأمة يشترك مع المسيح الموعود في هذه الميزة كما ليس بوسعهم أن يثبتوا أن غير نبي
yashtariku ma'an nabi fi hadhihi sifat al-mumayyizah dzalika li'anna hadhihi al-umur la tujad illa fi nabiyyin. Nah, ini dahil jelas ini. Ya, ini kan karena apa? Ini bahas nabi ya kan. Tadi saya katakan pokoknya kalau isu tentang nabi kemungkinan ada. Inna za'makum anna kullaman yatalaqqal ilham. Mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu mendapatkan ilham ya. Yumkin an yusamma lughatan nabiyyan la za'mun batil. Dzalika anna nabi la ya'ni lughatan man yataqil ilham fahasab bal inna nabi lughatan huwa man yanzilu alaihi alwahyu alladhi yatadammanu asya' salasa al-awwal annahu dhu fa'idah wa tsani fa'idatuhu 'azimah wa tsalis ay yahsula bihi ilmun aw ghalabatu dzan. Kama anna hunaka syartan akhar wa yanzila alaihi wahyullahi bi kathra wa ghazara lianna lafdhan nabi min siyaghil mubalaghah fa ka'annana indama nusammi ahadan nabiyallah fa na'ni bidzalika awalan annahu yatalaqqa minallahi akhbar al-ghaib bi kathra wa thaniyan anna tilka al-akhbar la takunu dhata fa'idah fa hasab bal fiha fa'idah 'azimah annaha tahtawi ala ilmin idafi wa nadaran ila hadzal ma'na laisa bi wus'i ghairil mubayyi'ina abadan ay yuqaddimu mithla syahsin wahidin minal ummah. Pada poin ini kalau yang atas ini tidak menjadi masalah dari sini ke atas. Penjelasannya masih bisa diterima ya. Tapi kalau wa nadharan ila hadzal makna laisa ini gimana sih? Laisa terus sampai sini. Nah, di sini ini dahil ini. Komentar Bashiruddin begini. Oh, berdasarkan argumentasi di atas, ya, tidak bisa tidak ada orang yang menandingi apa namanya Masih Mau'ud. Maksudnya adalah Mirza Ghulam Ahmad ya. Dan tidak ada yang bisa menetapkan kenabian, status kenabian kecuali dia sama dengan kecuali dia memiliki sifat-sifat kenabian sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad gitu ya. Karena mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad punya keistimewaan yang luar biasa ya dalam keyakinan mereka ya. Nah, ini ketemu ya di sini Wanadhoron ini masuk dahil ya. Tapi kalau atas-atasnya ini memang gayanya Bashiruddin Mahmud begitu ya. Dia menukil makna-makna lughawi, dianalisa, ya, berhenti di kaidah-kaidah lughawi, selesai, masuk di akal, ya, baru kemudian diberi komentar 1-2 paragraf untuk menjustifikasi kenabian bapaknya. Oke, saya kira begitu tambahan dari materi siang hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, silakan. Kalau ada. Ada. Silakan kalau ada. Diam semua. Silakan. Kalau masih ada waktu tuh berapa menit ini. Tafsirnya silakan di-download sendiri ya. At-Tafsir Al-Kabir Bashiruddin Mahmud. Udah nanti Anda kaji itu, mana yang dahil, mana yang tidak. Lumayan bisa menjadi bahan skripsi ya. Kalau Bahaiyah agak susah ya. Saya coba nyari-nyari belum ketemu bukunya.
Ada pertanyaan? Bapak, saya mau nanya. Ya. Kalau Bahagia itu nggak pakai Quran yang kayak kita pakai ya, Pak? Ya dulunya pakai Quran sebelum dia deklarasi menjadi agama sendiri. Pakai Quran kita awal-awalnya. Nah, setelah jadi mendeklarasikan agama sendiri, dia kitab sucinya tidak spesifik Al-Quran, kan dia menggabungkan agama-agama. Jadi yang mengikuti agama Bahai itu ya ada orang Kristen, ada orang Zoroaster, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, ada orang Islam, begitu. Sekarang ya posisinya. Nah, kitab sucinya ya yang orang Islam, yang asalnya orang Islam yang ngambil bagian-bagian dari Islam. Diambil baik-baiknya saja, perspektif kebatinan mereka. Yang orang Kristen ngambil dari Injil, diambil yang baik-baiknya gitu. Karena dalam keyakinan Bahai itu mereka ingin menyatukan agama-agama seperti kelompok kebatinan yang kemarin itu. Jadi orientasinya kemanusiaan. Kalau Anda lihat di website mereka, agama Bahai, nah itu ya kegiatannya kegiatan kemanusiaan, mirip dengan Buddha, dengan Hindu gitu ya. Tapi kalau Bahai ini pesertanya dari berbagai-bagai agama. Akhirnya sekarang begitu. Kalau dulunya kayak Mirza Hussein, lalu Mirza Ali yang pencetus awal-awal itu masih merujuk ke Quran awalnya. Merujuk ke hadis, tapi cara nafsirkannya seperti yang tadi saya cerangkan ya. Sehingga difatwakan haram, difatwakan sesat, lalu mereka akhirnya membuat agama sendiri. Kalau Qadianiyah, ini kan dua kelompok yang berbeda ya. Kalau Qadianiyah atau Ahmadiyah Qadian, kitab sucinya ya Al-Quran tetap sama. Mereka yang baca Quran. Hanya saja pemahaman dan versi tafsirnya itu mengikuti penjelasan para pemimpin mereka. Sehingga eksklusif ya, mereka tidak mau berdiskusi. Misalnya Anda ajak diskusi dengan anak IKI, itu nggak mau mereka ya. Anda ajak sholat di masjid pesantren, nggak mau mereka. Nah gitu ya. Nah, mereka ngaji punya kelompoknya sendiri. Sehingga pemahaman keagamaan pengikut Ahmadiyah itu ya mohon maaf ya, ya kalau dibanding dengan anak-anak IKI ya jauh di bawahnya. Nggak mendalam mereka. Karena yang dibacanya dari buku-buku secara eksklusif yang mereka punya. Oke. Terima kasih, Pak. Bapak. Ya. Ya. Terkait penafsiran Bahaiyah itu berarti tidak ada, kan memang susah sekali Pak ditemukannya. Berarti tidak ada perkembangannya ya Pak? Atau bagaimana? Tidak ada, karena dia sudah mendeklarasikan agama sendiri. Dulu ada kitab Al-Bayan, kitab Al-Aqdas, ya, yang dikarang oleh Mirza Hussein Ali. Tapi kitab ini di beberapa website bisa kita nikmati tulisan tangan kan ya, tapi agak susah membacanya juga. Penjelasan tentang ideologi mereka ya, dan itu sangat dekat dengan ideologi kebatinan. Saya lihat banyak sekali itu tentang ya, masih menyebut Al-Quran, menyebut Allah, menyebut Muhammad, masih, karena memang awalnya kan mereka semua beragama Islam ya, sebelum akhirnya belakangan pengikutnya keluar dari Islam dan mendeklarasikan agama sendiri menjadi agama Bahai. Setelah deklarasi menjadi agama sendiri, tadi saya sebut kitab sucinya tidak tunggal Al-Quran, tapi gabungan dari kitab-kitab suci yang lain diambil yang baik-baik gitu ya. Jadi orientasinya adalah orientasi kemanusiaan dan kebahagiaan.
Bapak, Kalau berarti kelompok Ahmadiyah itu baik menafsirkan tafsir kalam maupun tafsir fikih itu sesuai ketentuan mereka ya, berarti nggak menganut madhab fikih atau madhab yang lain gitu ya Pak? Kalau dalam rujukannya merujuk ya, mereka merujuk juga. Misalnya merujuk ke Ibnu Faris, dalam bahasa Ar-Raghib Al-Asfihani, ya, merujuk kaulnya sahabat, merujuk kaulnya ini gitu. Tetapi rujukan-rujukan kaul itu biasanya lalu dikomentari gitu di bawahnya. Nah, biasanya komentar inilah yang di dalam tanda kutip disesuaikan dengan ideologi mereka. Kayak tadi kan nukil dari sisi bahasa begini, lalu ujungnya dikasih komentar. Tidak ada seorang pun yang berhak mengaku dirinya sebagai nabi karena tidak punya sifat seperti yang dimiliki oleh nabi. Hanya Al-Masih Al-Mau'ud lah yang sesuai dan yang layak untuk disebut sebagai orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Kan gitu-gitu ya. Nah, komentar itulah yang masuk dahil. Tapi kalau penjelasan atas-atasnya tidak. Nah, dalam konteks ilmu apa namanya? Ilmu kalam, ilmu fikih ya. Saya sendiri belum mendalami secara detail di bagian-bagian itu, tetapi selintas ya saya baca itu mereka menukil ya. Masih menukil ya. Hadisnya juga nukil, kaul-kaul sahabat tabi'in nukil gitu ya. Tapi memang porsinya nggak banyak. Nah, ini lebih ke tafsir birra'yi kan, tafsirnya siapa Basiruddin ini. Nah, nanti coba Anda teliti gitu, diidentifikasi ada berapa, lalu status riwayatnya seperti apa gitu ya, peluang untuk dijadikan objek penelitian ya. Dulu saya master itu meneliti tentang tafsir Shaghirnya Basiruddin Mahmud, tapi hanya fokus pada 3 isu tadi. Isu Isa, ayat jihad, lalu ayat nubuwah. Itu pun disampel beberapa ayat saja untuk melihat pendapat Basiruddin Mahmud di dalam tafsir As-Shaghir. Tesis saya ada di perpus itu ada bahasa Arab tapi ya. Nah, coba aja nanti Anda melihat misalnya orientasi ilmu kalam dalam tafsir Al-Kabir Basiruddin Mahmud. Dan identifikasi perdebatan ilmu kalam itu apa saja, kan paling terkait dengan sifat Allah, terkait dengan hari akhirat dan lain-lain. Setelah ketemu Anda baca di situ bagaimana nih orientasi penafsirannya, ke arah mana ya, apakah ke Asy'ari atau ke Maturidi atau ke Mu'tazili atau ke kemana, atau dia punya prinsip sendiri. Nah, itu coba dilakukan ya untuk memastikan. Ya, menarik itu ya. Kitabnya udah diterjemahkan bahasa Arab soalnya. Semula bahasa Urdu itu. Susah saya bacanya. 2008 udah diarabkan. Nah, itu sudah enak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Cukupkah? Cukup ya. Jadi untuk persiapan tugas UTS yang sudah presentasi segera saja dirubah menjadi makalah lengkap ya, 15-an halaman begitu. Walaupun nanti pengumpulannya kan tetap di akhir, tapi kalau sudah presentasi dicicil ya biar nanti tidak berat di ujian UAS-nya. Jadi UTS-nya itu Anda merubah PPT menjadi makalah lengkap. Nah, nanti di akhir dikumpulkan menjadi satu, lalu di layout seperti buku, baru dikirim ke saya dalam satu file yang sudah di layout bagus. Lupa diberi nama masing-masing judul, misalnya makalah A, ini yang nulis 1, 2, 3 gitu ya. Ada daftar isinya dan lengkap ya. Nanti
distorkannya di ujung. Nah, tugas UASnya menyusul nanti aja belakangan ya. Yang penting ini dipersiapkan biar nanti tidak berat di belakang. Oke. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ketemu di pertemuan yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak.